Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini setelah cukup lama ya kita libur dan belum melanjutkan materi fikih kita. Kita berharap pada pertemuan ini ada banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan, ada banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Oleh karenanya dari itu juga kita berharap mudah-mudahan hadir ini bagian dari hal untuk menghadirkan cinta Allah terhadap kita. Allah tambah sayang kepada kita, diantaranya adalah sebab hadir di majelis ilmu seperti ini. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, sebelumnya pernah kita jelaskan bahwa semua makhluk ini setelah diciptakan Allah akan diberikan waktu untuk meneruskan kehidupannya dan diberikan jatah yang sesuai dengan masanya. Allah tidak peduli dengan orang yang soleh atau tidak soleh, orang yang baik atau orang yang buruk, yang jahat. Kita membayangkan pertemuan sebelumnya menjelaskan kalau kita lagi makan, tiba-tiba datang pengamen, ya, datang pengamen, pakai antingan, bertato, gitu kan, lalu kemudian bawa rokok sama golok. Kita sedang makan di warung Bapak Ibu, ya kan, ngamen tuh. Tuh kira-kira dikasih nggak Pak? Dikasih. Orang bawa golok, ya kan? Tapi pertanyaan kita Bapak Ibu, kita ngasih mau orang model begini nih, pengamen yang bawa golok sambil ngerokok tatoan ini, karena kita senang dengan dia, karena kita senang dengan suaranya, atau karena kita merasa terganggu dan tidak suka dengan orang itu? Takut, tidak suka, kesel, ya kan? Lagi enak-enak makan. Kita tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Begitu juga dengan orang-orang yang ahli maksiat, orang yang tidak pernah sholat yang kita anggap hidupnya enak. Allah kasih nggak mereka? Rezekinya Allah kasih? Kasih Bapak Ibu. Tapi apakah pertanyaan kita, Allah ngasih orang model begitu, orang kafir, orang munafik, orang yang tidak taat, itu dikasih sama Allah karena Allah sayang? Enggak, karena udah Allah nggak pengen lagi ngeliat wajahnya, kasih aja karena udah jatahnya dia. Ini hanya pengibaratan, tapi tidak menyamakan Allah dengan makhluk, enggak. Ya kan, dikasih tapi bukan karena cinta. Nah, harapan kita Bapak Ibu, di antara hasil dari kajian kita ini adalah bagaimana menghadirkan cintanya Allah dalam diri kita. Jadi ketika dikasih itu bukan karena Allah itu benci, tetapi betul-betul kita berhak mendapatkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat juga tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ini Masya Allah telah memberikan qudwah yang sempurna. Tinggal kita melaksanakan dan berusaha semaksimal mungkin. Di antaranya adalah hadis-hadis, dan dalam kitab fikih ini penuh dengan hadis membuktikan bahwa segala sesuatu diurus oleh agama Islam.
Nah, kita Bapak Ibu sudah membahas masuk dalam bab sholat, ya, rukun sudah, sunnah sudah, ya kan, kemudian apalagi waktu-waktu sholat sudah, ya kan. Nah, kita malam hari ini mengulang dulu sebelum kita lanjutkan tentang hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah sudah kita pelajari, cepat saja kita ngulangi. Ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat terkait hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Termasuk kitab fikih yang kita pelajari ini, Imam Syafi'i mengatakan faslun wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Sunnah yang sangat dikuatkan. Namun lirrijali wan nisa, bagi laki-laki dan perempuan, yang lebih kuat pendapat beliau bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Bapak Ibu, fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah itu? Selama sudah ada orang melaksanakan sholat berjamaah, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Sama seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada yang mensolati jenazah berarti gugur. Kenapa ini ada perbedaan pendapat? Supaya lagi-lagi kita tidak menghina orang, tidak menghakimi orang hanya karena dia tidak ke masjid. Ada masanya, ada waktunya. Selama dia sudah melaksanakan sholat, sudah kita alhamdulillah. Wa 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timam dunal imam. Kalau imaman, yang niat jadi makmum itu adalah makmum. Jadi imam itu walaupun tidak niat jadi imam, dia sudah secara otomatis jadi imam. Makmum harus niat, ada kata makmuman lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala jamaah. Liyasihha iqtida'uhu wa yakunu lahu sawabul jamaah. Supaya dia ngikuti imam dan pahala berjamaah didapatkan dengan niat. Makanya kita pernah belajar usalli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sebagai makmum karena Allah. Sempurna dapat pahala jamaah gitu. Innamal a'malu binniyat wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiq. Menjelaskan tentang sistem bagaimana mengimami. Maka dijelaskan bahwa orang yang merdeka boleh bermakmum kepada budak. Ini tidak terlalu penting kita bahas. Kenapa? Karena perbudakan sudah tidak ada. Cuman kalau ada, dia bacaannya bagus, layak jadi imam, boleh. Ini menandakan apa? Imam itu kalau memang dia layak, tidak peduli dia seorang tuan atau hamba sahaya, dia orang berjabatan atau orang biasa, ya, kemampuan bacaan Qur'annya, kemampuan dia memahami keabsahan sholat, maka layak. Wal balighu bil murahaqi. Adapun orang baligh kayak kita gini sudah baligh, boleh bermakmuman kepada anak yang belum baligh. Ya, ini sudah kita bahas juga. Cuman kita ulangi secepat saja ya. Yang kedua, di sini huwallazi qarabal bulugh. Orang yang murahiq itu kalau bahasa kita dibahasakan puberitas, masa puber, tapi tepatnya adalah orang yang tamyiz. Tamyiz itu dimulai usia 5 tahun. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amr bin Ibnu Salamah annahu kana ya'ummu qaumahu wa huwa ibnu sittin aw sab'u sinin. Jadi Amr bin Salamah pernah ngimami jamaah sholat. Berapa waktu itu umurnya? 6 atau 7 tahun. Kan ada hari ini anak-anak yang bacaan Qur'annya bagus, maka boleh
jadi imam. Tapi bukan cuman bacaan bagus, dia ngerti ndak dengan bab sholat, nanti malah bercanda gitu ya. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin, tapi laki-laki tidak boleh bermakmum atau menjadikan imam perempuan. Perempuan jadi imam tidak boleh, kecuali perempuan sama perempuan. Ini laki perempuan yang imamnya perempuan, tidak boleh. Rawa Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man zara qauman fala ya'ummuhum wal ya'ummuhum rajulun minhum. Siapa yang mendatangi suatu kaum, maka janganlah dia menjadi imam. Hendaknya yang mengimami itu adalah laki-laki di antara kalian. Jelas ya? Laki-laki disebutkan oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, dari hadis ini bisa juga kita ambil hikmahnya. Tidak boleh ikut campur urusan masjid orang lain. Ya kan? Saya datang ke sini, saya kan tamu jadinya. Seperti ziarah ke orang Karanganyar. Terus karena sudah akrab mungkin, terus saya bilang waktunya tinggal 3 menit. Saya bilang, Pak, komat Pak. Tidak boleh. Ini larangannya, manzara qauman fala ya'ummuhum. Tidak boleh ngatur-ngatur ngimam, apalagi maju, tidak disuruh. Tidak boleh. Ya kan? Rasulullah hendaknya di antara ini yang mengimami. Bahkan ada, kalau kita datang ke rumah orang, ini udah jelas ilmunya. Kalau datang ke rumah orang, kita nggak boleh jadi imam. Yang jadi imam itu sahibul bait, ya, sahibul bait, yang punya rumah. Kecuali yang punya rumah itu minta kita baru boleh. Kalau langsung imamin tidak boleh. Fal hadis sharihun anna alladhi ya'umul qauma huwa ar-rajul. Hadis itu jelas sekali mengisyaratkan kepada bahwa yang memimpin itu adalah laki-laki. Wal qaumuhum jama'atur rijali, dan kaum itu adalah sekelompok laki-laki. Wa mafhumuhu, dan pemahamannya adalah annal mar'ata la ta'umul qauma wa fihim ar-rijal. Wanita tidak boleh mengimami suatu kaum selama ada laki-laki. Maknanya, makanya diambil oleh para ulama, kalau sholat saja tidak boleh jadi imam, apalagi mau jadi pemimpin urusan dunia, ya kan? Sebagian begitu. Baik, kita lanjutkan. Agak cepat sedikit, tidak apa-apa. Nanti kita masuk ke bab sholat safar ini. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi shalatil imami fihi wa huwa alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa alimun bi salatihi ajza'ahu. Jadi Bapak Ibu, masjid kita kan luas nih. Ada imam di sini, kebenaran tarawihnya penuh. Sholatlah di belakang situ, nyambung. Kalau Ramadan sampai belakang-belakang juga ya? Sampai nyambung ke rumah juga? Enggak sampai. Misalnya sambung rumah atau seberang jalan, boleh nggak dia bermakmuman sama imam sini? Boleh. Dan dia masuk dalam kategori sholat berjamaah. Tentu dengan catatan Bapak Ibu. Catatannya apa? Pertama, dia bisa lihat apa enggak imamnya. Kalau bisa lihat, dianggap masih berjamaah. Oh, enggak bisa, terhalang. Kedua, kalau enggak bisa ngelihat, dia dengar suaranya enggak? Pas baca, pas Allahu Akbar dan seterusnya, oh kedengaran, aman. Dia nggak bisa ngelihat, tetapi makmum di depannya, gerakan makmum depannya dia bisa dilihat, maka tetap hukumi berjamaah. Makanya di saat kita berada di Mekah,
Kalau di hari-hari selain Ramadan biasanya hari Jumat yang penuh, hari Jumat itu sampai ke hotel-hotel. Kalau Ramadan setiap hari penuh, khususnya malam 27, softnya itu sampai 2 kilo lebih. Kan udah nggak ngelihat imam lagi, apalagi imamnya di dalam Masjidil Haram. Kok dibolehkan? Karena mic-nya itu, toanya itu, sampai berapa kilo itu, kencang suaranya kedengeran. Boleh, walaupun terhalang oleh jalan, ada mobil lewat, ya kan? Baik. Ai bi salatil imami ka an yasma'ahu aw yarahu, seperti mendengar atau melihat imam, aw yasma'u muballighan, atau mendengar orang yang mewakili imam yang Allahu Akbar, karena suaranya pelan dibantu Allahu Akbar, aw yara ba'da sufuf, atau melihat sebagian saf di depannya. Wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu wa alimun bi salatihi wala haila hunaka jaz. Sama. Walaupun posisinya berada di luar masjid tapi dia ngerti. Ngerti dalam artian baik mungkin melihat atau mendengar, ya, atau melihat shop di depannya. Contohnya kan rumah ini kan tertutup, tapi kan dia kaca. Rumah depan masjid ini. Ramadan, dia mungkin sedang malas keluar ke masjid. Dia satir apa? Hordengnya dibuka, set. Dia sholat dari rumahnya. Suara kedengeran, orang sholat di depannya kelihatan. Sah enggak? Sah. Cuman kalau laki-laki nggak boleh, bang. Masa di belakang perempuan lagi? Kalau perempuan apa-apa. Ya, kan gitu. Ini masalah boleh dan tidak boleh. Bukan bicara afdol dan tidak afdol. Ya, kalau afdolnya tetap nyambung sama barisan yang ada. Baik. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasru shalat rubaiyah. Sekarang tentang qasar salat. Orang musafir boleh mengqasar salat yang 4, ya, bi khamsi syara'id, dengan 5 syarat. Apa dalilnya boleh mengqasar? Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kita dalam safar tidak boleh boleh kita melakukan qasar. Lalu kemudian hadisnya an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala qultu li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Aneh, dulu dibolehkan mengqasar karena kondisinya takut. Di jalan itu kalau berhenti lama-lama bisa dibegal. Sekarang sudah aman, kok masih dibolehkan? Ditanyalah Umar begitu. Maka apa kata Umar di sini? Faqala ajibtu mimma ajabta minhu. Saya juga merasa agak heran dengan perkara ini. Maka ditanyakan. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Hadis ini riwayat Muslim Bapak Ibu ya. Jadi jangan ragu melakukan salat qasar, salat jamak. Kenapa? Jangan lagi mikir, kan kalau disempurnakan itu lebih afdol. Kan begitu. Akhirnya 4 sholatnya. Atau dia nggak mau menjama, akhirnya 4, nanti nunggu lagi 4. Ini hadisnya bahwa mengqasar itu, menjama itu bagian dari sedekah. Siapa yang sedekah? Allah. Kepada siapa? Kepada kita. Kata Rasulullah, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Keringanan itu adalah sedekah dari Allah. Faqbalu shadaqatahu. Maka jelas Rasulullah bilang, terimalah sedekahnya. Maka bisa dipahami secara umum setiap keringanan yang diberikan Allah kepada kita hakikatnya adalah sebagai bentuk
sedekah. Ya Allah lagi sakit pengen puasa. Kan kata Allah boleh kalau lagi sakit tidak puasa. Tinggal nanti dibayar kapan-kapan atau diganti fidyah. Kekeh akhirnya meninggal. Salah. Itu keringanan itu adalah bagian sedekah. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Wa hadza yadullu ala anna sihhata qasri salati laysat khassah bi halatil khauf. Maka dalil inilah yang menyatakan bahwa kita mengqasar salat itu bukan hanya terkait dengan kondisi yang mencekam, menakutkan, kondisi aman pun masih boleh. Tapi dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. 1, an yakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Sudah. Perjalanannya tidak untuk suatu maksiat. 2, an takuna masafatuhu 16 farsakhan. Perjalanannya lebih kurang minimal 81 kilo. Syarat yang kedua itu. Syarat pertama tadi apa? Perjalanannya tidak untuk maksiat. Yang kedua, jarak tempuhnya minimal 81 kilo. Yang ketiga, an yakuna muaddiyan lis-salati rubaiyah, dan yang diqasar itu hanya salat 4 rakaat. Kalau 2 rakaat tidak boleh, 3 rakaat tidak boleh. Tidak ada ceritanya orang mengqasar salat maghrib, orang mengqasar salat subuh, tidak ada. Ya, 4 saja. Wa an yanwiyal qasra ma'al ihram. Kapan niatnya? Ketika kita mulai masuk takbiratul ihram. Jadi dibarengkan. Usalli fardaz zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilal asri. Allahu akbar. Digabungkan dengan asar. Nanti asar juga sama. Usalli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ma'az zuhri atau ila zuhri. Allahu akbar. Digabungkan dengan zuhur 2 rakaat. Niatnya. Nah, pelaksanaannya apakah harus urut? Tidak harus urut. Kita nih safar, maghrib lewat, isya belum sholat. Mampir, waktu maghrib udah selesai, mau sholat kan? Mana dulu? Isya dulu apa maghrib dulu? Dua-duanya boleh. Isya dulu baru maghrib boleh, atau maghrib dulu baru isya juga boleh. Kan kita datang di masjid, orang lagi sholat isya, sekalian ikut dah sholat isya. Tapi kalau ikut jadi makmum, maka 4 rakaat nggak bisa qasar. Kan dia mukim, dia 4 rakaat, kita nggak bisa qasar. Kalau mau qasar sholat sendirian, nggak boleh bermakmum dengan orang yang mukim, gitu ya. Jadi niatkan wa alla ya'tamma bimuqim. Yang keempat adalah tidak berimam kepada orang yang mukim. Kalau dia berimam kepada orang yang mukim, maka dia tidak bisa mengqasar, ya. Sekarang kita lihat dulu dalilnya. Nomor 2, ma jaa bi sanadin sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila. Ibnu Abbas ditanya, ma balul musafir yusalli rak'ataini idzan farada wa arba'an idza tamma bimuqim. Faqala tilka sunnah. Ditanya, ya Ibnu Abbas, kenapa orang musafir itu kalau sholat sendirian cuma 2 rakaat, tapi kalau berimaman dengan orang mukim 4 rakaat? Maka kata Ibnu Abbas, tilka hiya sunnah. Ya memang sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Maka menjadi syarat yang kelima adalah tidak boleh berimaman kepada orang yang mukim. Baik. Wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihima syaa wa baina al-maghribi wal 'isya'i fi waqti ayyihima syaa. Dan boleh bagi seorang musafir menggabungkan antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di waktu yang mana saja dia kehendaki. Kalau di awal berarti jamak
takdim, kalau di akhir berarti jamak takhir, gitu ya. Jamak takhir dan jamak takdim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya adalah kita bacakan hadisnya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal asri idza kana ala zuhri sayr wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Rasul kalau musafir menggabungkan dua salat ya dan diqasar. Nah, caranya bagaimana? Ini dijelaskan di hadis ini. Kalau kita mau perginya sudah dekat maghrib atau pas maghrib, kita jamak takhir saja lah, nanti aja sholatnya sekalian isya saja di sana. Nah, ini Nabi mengajarkan kita ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Idza irtahala qabla an tartafi'a asy-syams akhara az-zuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusallihima jam'a. Rasul tuh kalau safar pergi berangkat sebelum zuhur, matahari belum tinggi, maka Rasulullah meski melakukan sholat jamak tapi jamak takhir. Jadi enggak berhenti waktu zuhur, ya kan? Kita kan jalan-jalan nih mau ke Jogja, berangkatnya jam 6, berangkatnya jam 7, ya kan gitu. Maka kalau melihat pola Nabi, Rasul akan mengakhirkan sholat zuhurnya. Maka beliau menunggu sholat asar, terus saja jalan, masuk asar baru sholat. Dan sahabat udah ngerti, nggak mengingatkan Rasul zuhur, Rasul ndak, ya. Jadi diakhirkan. Baik. Wa idza irtahala ba'da sayghi syamsi shalla az-zuhra wal 'asra jami'an summa sara. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat, matahari sudah naik dan sudah mendekati maghrib zuhur, maka Rasulullah nunggu dulu, sholat zuhur dulu sekaligus sholat asar, ya. Begitu. Kalau di sini contohnya maghrib dan isya dan seterusnya. Jadi melihat waktu seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Kita berhenti dulu zuhur sekalian, zuhur sama asar. Boleh. Cuman Nabi mengakhirkan zuhur kalau berangkatnya sebelum zuhur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan kita, sampai kapan Bapak Ibu kita boleh menjamak atau mengqashar sholat? Berapa hari? Kan nih Bapak Ibu ini kan punya keluarga, ada yang di Jogja, ada yang Semarang, ada yang di Malang, ada yang Jakarta. Pertama yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kalau kita punya anak, punya mertua, ya, begitu sampai di rumah mertua, maka sebagian ulama mengatakan berarti kita sudah sama saja sudah sampai di rumah sendiri. Berarti sudah tidak boleh lagi menjamak sholat. Saya pulang ke Palembang, mampir dulu ke mertua di Tangerang. Maka selama di rumah mertua saya tidak boleh menjamak, tidak boleh mengqashar. Kenapa? Karena rumah mertua itu dianggap rumah sendiri, ya kan? Gitu. Gimana kalau kita punya villa di Tawangmangu, rumah kita Jogja, ya kan? Nah, villa itu kalau hanya dijadikan tempat mampir saja, dia boleh. Artinya nggak sering ke sana, datang sesekali saja, gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu, menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa kita boleh menjamak batasannya hanya sampai 4 hari. Tapi ada penjelasannya, ada kejelasannya.
Ya. Kalau kita mau berangkat ke Semarang. Semarang ada 81 kilo, Pak? Ada ya? Oke. Ke Semarang kita niat di sana 5 hari. Berarti sudah lebih dari 4 hari. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, karena sudah ketahuan harinya, begitu sampai Semarang sudah tidak boleh menjama. Tak boleh menjama lagi. Kenapa? Sudah jelas 5 hari. Ya kan? Kenapa? Karena batas maksimal 4 hari. Tapi kalau misalkan tidak tahu di Semarang itu sampai kapan, karena pekerjaan yang nggak jelas, waktu yang nggak jelas, maka selama itu kita boleh menjamak dan mengqashar sholat. Karena nggak ketahuan. Tapi kalau ketahuan sudah, ya. Tapi ada juga pendapat lain, ya. Pendapat lain mengatakan sampai 18 hari boleh menjamak atau mengqashar sampai 18 hari. 19 hari. Ini diambil dari di mana Rasulullah dalam riwayat Muslim pernah mengqashar salat itu selama 19 hari di Madinah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad selama 20 hari di Tabuk. 20 hari menjamak. Ya. Semua ada riwayatnya. Selanjutnya Bapak Ibu, sekarang bolehkah kita menjamak sholat karena kita tanggung pekerjaannya? Karena ujian, ya kan, misalkan di kampus gitu kan, ya Allah sudah masuk zuhur baru mulai, waktu ujian 2 jam, habis waktu zuhur sudah masuk waktu asar. Boleh nggak dia jamak takhir? Maka pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambali, kalau memang itu darurat, misalkan pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan darurat, maka itu dibolehkan dia menjamak takhir. Tapi bukan selalu dan bukan dijadikan kebiasaan. Dibolehkan ini hanya waktu-waktu tertentu. Kalau dijadikan kebiasaan, tidak boleh sengaja ke sawah, tanggung, ya Allah, ngajak orang kan, ya Allah gimana, ya kan ke sawah nggak setiap hari ngajak orang kan. Kalau ngajak orang kan tanggung, misalnya bilang, ayo Bapak Ibu kita sholat dulu, ganti baju udah berapa menit, udah hilang 30 menit minimal itu kan, belum ngobrolnya 1 jam, eman-eman, ya kan. Waktu darurat boleh, tapi tidak dijadikan kebiasaan, gitu ya. Nah, sampai di sini dulu sebagai mukaddimah kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kalau enggak kita lanjutkan. Ini cepat saja. Ini udah kita bahas masalahnya. Sehingga saya udah dibahas ini. Ya, setelah ini baru kita masuk bab sholat Jumat. Monggo Pak. Pertanyaannya baik itu terkait materi atau di luar materi. Monggo Pak. Mampu itu berangkat jam 1. Biasanya sebelum undangan itu waktunya sampai rumah biasanya dandan jadi pokoknya jam 11. Nah, selesai ajakan jam 1, kadang-kadang selesai jam 3 atau 4 baru selesai. Itu gimana? Baik. Ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu, kita kadang-kadang memang tidak tepat menempatkan sesuatu. Acara walimahan itu,
ya, walimahan itu mungkin akan molor, dan kita punya hak penuh untuk minggir dulu sebentar, 10 menit selesai sholat 4 rakaat, nggak termasuk darurat, ya. Tapi kalau mau ngambil pendapat Imam Malik, ya jangan setiap kali hajatan, ya kan. Yang jelas ada kalau darurat. Oh, nggak bisa ditinggalkan Ustadz, masalahnya kalau ditinggalkan begini-begini misalkan, berarti darurat. Darurat kan hanya lihat itu saja. Kita memberikan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad ini supaya ketika kita melakukan sesuatu kita punya landasan hukumnya. Tadi kayak tadi, aduh bingung nih gimana, ya Allah ini darurat, toh ada pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, begitu ya. Tapi kayaknya itu masih bisa kita, maka sebelum dandan itu berwudu dulu, berwudu lalu kemudian sholat, ya kan. Dan alhamdulillah sekarang udah diatur ya Pak ya, acaranya itu menjelang zuhur selesai sekarang, kan gitu ya, rata-rata mulai jam 9 atau jam 10, jam 9 lah menjelang zuhur rampung. Memang yang punya gawean, yang punya hajat masih standby di situ, tapi secara resmi sudah selesai. Kebanyakan begitu. Apalagi nyewa gedung kan berwaktu, ya kan. Tadi itu gitu Pak ya. Jadi lihat saja, kalau memang darurat ada pendapatnya, gitu, ya. Tinggal dilihat saja. Ini darurat nggak bisa ditinggalkan. Tapi kalau bisa ditinggalkan dulu lah. Orang 15 menit aja lah sholat sebentar, ini lebih baik. Tadi itu ya kan, tadi itu ya, ada pendapat seperti ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang lain. Monggo Pak. Makmum cukup mendengar, ya, cukup mendengar. Kalau dibacakan Quran didengarkan, maka tugas kita hanya mendengar. Tapi kalau mau baca juga nggak apa-apa, ngikut meresapi boleh. Tapi kita tugasnya utamanya adalah hanya mendengarkan saja, ya, mendengarkan dan meresapi makna-makna dari ayat tersebut. Mudah-mudahan nanti ada materi tafsir, kan ada tafsir ya sama Ustaz Maliki ya. Nah, itu ambil surat-surat pendek mulai Al-Fatihah sama surat pendek, dihafalkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Minimal Al-Fatihah kita paham artinya, terjemahnya, itu udah enak tuh, udah enak, gitu ya. Gitu ya. Jadi ketika imam baca kita bisa menikmati bacaannya, gitu ya. Nah, zuhur sama asar. Kalau zuhur sama asar, maka masing-masing membaca. Imam membaca, kita juga membaca dalam hati, ya. Tapi yang jadi imam jangan terlalu panjang juga. Takut makmumnya nggak banyak hafalannya. Nanti bingung, kayak kita bilang kan, bingung, nggak tahu mau baca lagi apa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kan gitu. Gitu. Baca juga kalau zuhur sama asar. Ada yang lain? Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu ya. Wa yajuzu lil hadiri fil matari an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Boleh seorang yang tidak safar dia melakukan jamak disebabkan oleh turunnya hujan. Hah? Monggo. Enggak apa-apa, boleh. Kalau sholat 3 pas waktunya mulai
sholat ya sendirian, entah di masjid atau di rumah karena sudah tepat waktu, misalnya zuhur, itu apakah juga diperbolehkan ada qobliyah dan sebagainya? Baik, kelewatannya karena sebentar, kelewatan itu maksudnya waktunya masih ada. Iya kan, zuhur misalkan 2 jam, kita udah ketinggalan 1 jam nih, masih ada waktu zuhur. Ya, Bapak Ibu, sunnah qobliyah dan ba'diyah ini berlaku dimanapun kapanpun. Kita kan bangun subuh kesiangan karena mungkin kecapean, saking capek gak dengar azan, padahal biasa kita bangun sebelum subuh. Ya Allah, jam 6. Boleh gak kita sholat qobliyah? Boleh. Kenapa? Karena sunnahnya adalah diawali dengan qobliyah. Asar sama juga, maghrib sama juga, selama ada qobliyahnya boleh. Boleh, walaupun sudah ketinggalan waktunya. Gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa kalau masih ada ditanyakan, mumpung masih ingat ya. Monggo. Tapi seandainya kita akan ke masjid sholat zuhur, sudah terjadi kita sholat qobliyah dulu, bisa nggak? Nggak boleh. Kalau sholat wajib sudah diiqomahkan, sudah diberdirikan, tidak boleh sholat sunnah, langsung masuk barisan. Boleh nggak mengqadha sholat qobliyah? Boleh. Nabi pernah habis zuhur tidak sempat sholat ba'diyah, ya kan? Kenapa? Karena ada tamu. Masuk asar. Setelah asar Rasul sholat 2 rakaat. Ditanya, sholat apa Rasul? Ini sholat tadi, mengqadha sholat yang tadi saya tidak kerjakan karena kedatangan tamu. Gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan mengqadha qobliyah dan ba'diyah itu kalau dan dibolehkan bagi orang yang biasa mengerjakan. Kalau kadang iya kadang enggak diqadha. Ya kan, kita selalu sholat fajar, artinya sebelum subuh sunnah. Suatu hari kelewatan, ya Allah, habis sholat subuh qadha saja, dia qadha, nggak apa-apa. Ya, jamak motor sudah pernah dilakukan di masjid sini? Jamak karena hujan? Belum pernah? Sudah ya, alhamdulillah, berarti sudah. Tapi yang penting jangan nyuruh, jangan minta, itu makmum. Ya, habis sholat isya, ya kan, sholat maghrib, makmum imamnya ngadep ke sini, hujan kan deras kan, tahu-tahu berdiri takmir masjid, qomat dia. Jadi makmumnya, imamnya yang bilang, monggo Pak, kita langsung sholat isya. Dimusyawarahkan. Jadi nggak apa-apa sekali-sekali, ya, sekali-kali sebagai satu mengamalkan sunnah, 2 sebagai pengajaran, ya. Gimana ketika sholat isya hujannya sudah berhenti? Kan baru dapat 2 rakaat, hujannya berhenti pula sholatnya? Enggak. Langsung, ndak ngaruh, ndak ngaruh, ya. Baik, sedikit lagi Bapak Ibu ya. Faslun wa syara'atu wujubil jum'ah. Sekarang penting masalah sholat Jumat. Ini agak penting ya, penting sekali, bukan agak ya, karena kita laki dan perempuan kadang-kadang agak susah memahami. Seperti misalkan menjama antara Jumat dan asar. Kita pelajari nanti. Syarat wajib Jumat itu ada 7. Orang wajib melakukan sholat Jumat, karena hukum sholat Jumat ini wajib, bukan sunnah.
Ya. Satu, Islam, jelas. Dua, baligh. Tiga, akalnya sehat, ndak gila. Empat, merdeka, bukan budak. Lima, laki-laki. Enam, sehat, tidak sakit. Tujuh, orang yang mukim, tidak bepergian. Kenapa perlu disebutkan syarat-syarat ini? Karena Imam Syafi'i itu mensyaratkan jumlah tertentu untuk keabsahan sholat Jumat. Berapa orang sah menurut Imam Syafi'i sholat Jumat? 40 orang. Kurang dari 40 orang, masjid ini tidak boleh melakukan sholat Jumat. Sholat apa? Sholat zuhur. Ternyata yang datang 39 orang. Tetangga sini keluar perempuan. Masuk dia. Genap 40. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena wanita nggak wajib sholat Jumat, nggak masuk hitungan. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, sah Jumatnya. Tetapi secara hitungan tidak boleh, tidak masuk. Tidak masuk. Karena syarat wajib itu adalah laki-laki tadi. Laki-laki. Atau yang datang 25 Pak. 35. Kebenaran ada orang kerja. 3 motor mampir sini 6 orang. Mereka musafir. Jadilah 35 tambah 6 berarti 41. Boleh nggak sholat Jumatnya? Laki-laki tuh dewasa. Nggak boleh. Kenapa? Karena mereka musafir. Musafir nggak wajib Jumatan. Ini kita bicara mazhab Syafi'i, ya. Maka perlu kita terangkan ini. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, jadi jangan ragu lagi kalau sudah tahu ilmunya. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik berbeda-beda. Imam Malik mengatakan kalau orang datang ke masjid untuk sholat Jumat cuman selusin 12 orang. Boleh nggak mengadakan sholat Jumat 12 orang? Dikit amat, ya kan? Satu sop nggak sampai. Kata Imam Malik, 12 orang boleh melakukan sholat Jumat. Makanya saya kadang-kadang awal-awal itu agak gimana ketika ngimami Jumat di Masjid Amanah. Amanah, tempat wisata Amanah, kan ada masjid sholat Jumat. Yang hadir karyawannya nggak sampai 20. Kalau Imam Syafi'i nggak masuk, tapi Imam Maliki masuk 12 saja sah. Ada yang lebih ringan lagi, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada muazin, ada imam, ada makmum 1, 3 orang boleh Jumatan. Boleh Jumatan. Boleh. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat ini, kita sudah tidak usah ragu lagi. Tidak usah tengok kanan, tengok kiri. Ya Allah, ini gimana, orang cukup apa enggak? Enggak usah menghitung lagi ya. Iya. Apalagi awal bulan, penting orang banyak kalau awal bulan. Karena kalau awal bulan biasanya kotak yang muter itu isinya banyak. Infaknya Pak ya, orang baru gajian. Kalau orangnya dikit kan repot. Nah baik, sampai di sini dulu, sudah jam 8 lewat. Nanti kita ulang bahas ya, diingatkan berarti kita nanti ngulangnya dari bab sholat Jumat ya. Sebelum kita pulang, sebelum kita tutup, kalau masih ada yang perlu ditanyakan, monggo. Monggo Pak. Ya.
itu ada yang imamnya itu ada yang harus juga sok, tapi ada yang lain nggak apa-apa, semuanya dua nggak apa-apa, nggak usah dijadikan tiga. Kadang-kadang ada yang dua sok panjang, kemudian harus tiga. Nah, kemudian ada yang sebagian biasa jadi tiga sok. Itu yang benar. Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu, kalau sholat jenazah itu ada yang udah nggak apa-apalah berapa ada sopnya, 2 nggak apa-apa. Ada yang mengatakan 3. Memang sunnahnya ganjil, sunnahnya ganjil. Tapi bukan berarti kalau genap itu nggak sah, nggak. Sunnahnya saja, sunnahnya saja. Dan begini. Kita sudah pernah bahas Bapak Ibu, kalau makanya berpesanlah, wasiatkanlah. Ya, kalau bisa dijadikan kesepakatan bersama Pak, di RT kita, di RW kita ini dibuat kesepakatan bersama. Siapapun yang meninggal sebelum dimakamkan disolatkan di masjid. Kenapa? Karena pasti banyak orang yang mensolatkannya. Beda kalau orang yang sholat di rumah nih, rumah kan kecil ruangannya. Ya Allah Ustadz, yang nyolatkannya ratusan orang Ustadz, tapi gantian 5 orang. Itu kalah afdol sama di masjid walaupun jumlahnya sama. Kenapa? Karena dia cuma disolatin 5 orang. Ini di masjid langsung bukan 5, ratusan sekaligus. Gitu. Ya, kalau sudah disolatkan orang sebanyak itu, jenazahnya senang sekali, benar Pak, ya, gitu ya. Habis itu baru dibawa ke pemakaman. Oh itu lebih afdol. Sudah disolatkan di rumah, kemudian disolatkan di masjid. Nah itu yang habis disolatkan di rumah tadi ikut lagi misalnya. Ya mau ikut lagi nggak apa-apa. Ngulang sholat enggak masalah. Cuma kan hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah sekali cukup, ya. Sekali cukup. Iya. Tugas kita selanjutnya adalah mendoakan setelah itu, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.